Yang pertama teman-teman, kalau ada yang tahu apa yang gede banget? Coba, ada yang tahu nggak? Itu bisa tapi kurang tepat. Tahu apa yang gede banget? Hah? Bukan. Apa-apa? Oke, Yosua, beda dikit. Tahu isi Sumedang, teman-teman. Kasih aplaus buat Yosua. Tahu isi Sumedang. Gede banget ya. Oke, 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 oke. Kasih lagi ya. Oke. eh Susahan sedikit. Sabun apa yang bisa didudukin? Oke, apa coba? Yang tahu? Coba. Oh, sabun cair. Betul, Westi. Kasih aplaus buat Westi. Oke. Betul? Hah? Nanti tunggu dulu. Yosua, Westi, boleh, boleh. Tenang. Oke, lagi teman-teman. Masih ada tiga lagi, tenang. Berikutnya, kota apa yang paling beracun? Siapa? Siapa tadi yang jawab? Koko Hadi, Toksik Malaya, betul teman-teman. Kasih aplaus. Ini suami istri sangat rakus ya. Koko Hadi. Oh betul, online. Aduh, saya ini kagak kebaca. Cindy tolong lah. Oke, berikutnya. Berikutnya lagi ya. Tadi Joshua, Westi, dan juga Koko Hadi. Artis siapa yang suka ngitung uang? Coba, tahu nggak? Jangan cari di Google nggak seru banget. Siapa? Ayo, ayo, ngitung uang. Coba. Oke, tinggal jadi artis ya. Siapa? 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 Ada? Bukan, bukan. Online, Koko Aristo ya. Siapa itu? Mana? Mau duit Ayunda. Oh, kreatif banget tapi bukan ya. Saya jawab aja ya. Artis yang suka uang itu Aura Kasir, teman-teman. Hitung uang ya. Oke, berikutnya lagi nih. Buk Sabar, 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 sabar ya. Bukit apa yang tidak mungkin didaki? Ada yang tahu nggak? Bukan. Bukit apa yang tidak mungkin didaki? Bukan. Bukan. Siapa? Bukit. Oke. Bukit yang tidak mungkin didaki itu mustahil. Betul sekali. Betul, betul, betul. Kasihlah suaminya Revin lah, kasihan. Oke. Terakhir, 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 terakhir. Terakhir, teman-teman. Terakhir. Nasi apa yang tersiksa hidupnya? Bukan. Kasihan sih ya digoreng ya. Bukan tapi. Bukan. Oh kasihan ya berlemak. Enggak juga tapi. Yang tersiksa hidupnya. Coba. Kurang ajar itu mana namanya ya. Ngatain saya. Bukan. Siapa? Ngaco. Apa? Bukan, bukan. Bukan nasib saya ya. Oke. Nasi yang tersiksa itu nasi kebuli teman-teman. Kasihan. Nasi kebuli kasihan teman-teman. Oke. Udah ya. Coba. Nah hari ini maka hadiahnya disponsori oleh Ichi Ocha teman-teman. Ichi Ocha ini salah satu teh yang saya suka. Tidak tidak menyebabkan enak teman-teman ya. Saya boleh kasih tolong tolong Yosua maju Yosua.
Westi Revin boleh. Koko Adi silak tolong boleh maju Koko Adi. Ini nanti buat makan siang. Ini per 100 mililiter mengandung 20 miligram gula. Nah, Koko Adi udah? Oke, masih ada satu siapa yang mau teman-teman yang paling semangat? Oke, kalau kalau action. Oke. Oke. Udah. Udah. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, eh saya deg-degan ini loh. eh jadi mengucap syukur hari ini teman-teman. Nggak usah mengucap syukur. Nih buat teman-teman online, maafkan nih situasi di onsite ini kurang kondusif ya. Oke teman-teman, mengucap syukur hari ini. Kayaknya kalau hari ini boleh sharing di depan itu, aduh itu kayaknya mengalahkan setiap ketakutan dan juga, aduh kayaknya mau sebelumnya pengen pengen undur diri gitu, undur diri. Tapi tapi enggak teman-teman. Hari ini bersyukur boleh boleh sharing, boleh cerita di keluarga sendiri, di teman-teman sendiri. Saya justru berterima kasih dan merasa terhormat boleh cerita sama teman-teman semua karena saya jadi berpikir, saya jadi nyiapin bahan, saya jadi merenung teman-teman. Jadi positif ya teman-teman. Bagus teman-teman ya. Tapi itu bagus teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan jangan memilih yang mudah, tapi tetap ambil kesempatan dan lakuin ya teman-teman ya. So hari ini belajar dari stoicism. Apa itu stoicism? Nah, jadi learn to triumph over negative thoughts. Oke, ini learn to triumph. Triumph tahu ya motor? Nah, itu triumph. Oke. Nah, teman-teman, final sprint itu bunyinya beda-beda buat tiap kita ya teman-teman ya pastinya ya. Buat teman-teman yang mungkin udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ada di industri insurance, ada di Prudential, pastinya mungkin udah familiar. Nah, cuman kayaknya kalau buat orang yang baru, kayak mungkin belum biasa dengar kata final sprint tuh artinya apa sih sebenarnya? Jadi tergantung dari kita masing-masing sih memaknai final sprint itu apa teman-teman. Jadi mungkin tahu dari leader diceritain, dari Prudential juga diceritain kira-kira final sprint itu apa aja sih. Nah, tapi sebetulnya final sprint itu adalah eh, satu satu waktu di mana kita itu sebetulnya punya pilihan, punya pilihan. Apakah itu jadi kayaknya jadi apa? Jargon doang yang kayaknya tiap tahun ada atau itu tuh mean something buat kita. Nah, biasanya di setiap yang namanya final sprint ini ada keputusan-keputusan yang terbaik, ada paksaan-paksaan, eh, ada kayaknya batas-batas yang kayak yang kita itu akhirnya ketemu dan kita ambil keputusan apa dalam waktu-waktu itu. Nah, setiap orang itu punya season dan prosesnya masing-masing, teman-teman. Jadi, eh Glenn sering bilang sih, orang yang membandingkan dirinya sama orang yang eh, lebih jelek, mungkin lebih kurang, lebih rendah daripada dia itu orang sombong. Tapi ternyata orang yang membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi, orang yang lebih bagus, orang yang lebih oke, orang yang lebih hebat dari dia itu juga orang sombong, teman-teman ternyata. Nah, jadi eh kedua-duanya pun sombong. Nah, jadi yang paling benar adalah orang yang membandingkan dirinya dengan dirinya di hari kemarin. Sebenarnya sesimpel itu. Nggak usah kayaknya latah gitu. Kayak final sprint apa di kantor nih lagi seru nih. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah buat kita itu bunyinya apa final sprint itu. Nah, jadi legacy itu sebetulnya sebagai satu komunitas mengajak teman-teman nih sebetulnya punya eh, punya respon, punya keputusan yang benar dalam melewati final sprint ini. Karena
nggak ada yang salah sama apa yang teman-teman putuskan, sama apa teman-teman lakuin. Tapi kayaknya kita punya tagline jadi lead many people living a life to its fullest. Jadi eh kalau itu terbaik, nah kita mau bareng-bareng nih. Ini waktu-waktu yang terbaik buat kita naik level, buat kita jadi pribadi yang improve dari hari sebelumnya, pribadi yang mengalahkan setiap hambatan-hambatan, eh, setiap mental block, setiap ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang ada. Nah, ini itu kan diujinya setiap hari ya, dan diujinya itu sebetulnya dalam hal-hal kecil yang kita lakukan. Nah, di sini juga saya pribadi sangat-sangat belajar dan mau sharingnya apa yang dialami buat itu bisa relate sama teman-teman dan berharap itu bisa jadi sesuatu secuil, sekerikil yang memberi sumbangsih buat teman-teman bisa jadi lebih baik satu hal dari hari kemarin. Oke, next. Oke. Nah, teman-teman kemarin Cisyam itu udah bilang teman-teman, it's all about mau. Or seberapa besar apa? Kemauan kita. Jangan salah ya. Ulangi lagi. Seberapa besar kemauan kita? Betul. Jangan salah ya. Ya betul, Ray. Oke, kemauan ya teman-teman ya. Nah, jadi uh, gak ada satupun orang yang bisa paksa kita teman-teman. Even keadaan hancur lah, lebur, berkeping-keping, jadi debu. Ya itu pun nggak ada yang bisa paksa kita. Kayaknya ada hal yang bagus di depan mata, gol besar di Prudential itu adalah lumbung emas. Nah, tapi nggak ada yang bisa paksa kita gitu. Itu tergantung dari balik lagi pasti kemauan kita. Nggak peduli Star Club, Praha, ada diskon apapun, ada Korea yang seru banget, yang bagus banget. Tapi balik lagi teman-teman, kita mau apa enggak seberapa besar kemauan kita, seberapa kita penting lihat hal itu dalam hidup kita masing-masing. Kantor itu memfasilitasi dan supportnya itu udah gede banget teman-teman. Terus kasihan dong orang yang di luar sana yang nggak punya support, nggak punya apa ya support system sebagus ini. Tapi nggak juga, tetap banyak orang-orang di luar sana yang punya kemauan yang kuat, tetap punya kemauan yang hebat buat kejar mimpinya, mengalahkan setiap hambatan-hambatan yang akhirnya itu buat dia jadi orang yang berhasil, teman-teman. Jadi maunya kita itu benar-benar menentukan, bener nggak sih? Eh, nggak bener ya? Bener dong. Nah, kadang saya pribadi eh mengaku dosa. Jadi ada distraction kayaknya dalam perjalanan kan banyak hal terjadi ya. Bagus, nggak bagus, season season hidup berubah atau apapun itu bikin kita ke distract. Kayaknya eh apa yang kita udah renungkan, terus apa yang kita tangkap dalam hati kita, oh gue mau ini, gue mau lakuin ini, gue mau nih jadi lebih baik ini. Nah, itu seiring berjalannya waktu, itu kadang blur teman-teman. Dan nggak apa-apa banget buat kita itu revisit our goals, apa yang kita mau itu. Jadi benar-benar perlu waktu, kadang ngerasa perlu nggak ya merenung, mikirin lagi, benar-benar ada orang-orang yang nggak biasa sama hal itu gitu. Kayaknya apa sih? Nah, tapi sebenarnya penting banget sih. Ini hal yang sebetulnya perlu dikukuhkan dari awal, teman-teman. Buat kita jelas, kita firm lagi, buat sepenting itu maunya kita, se senancep itu di otak dan di hati kita apa yang kita mau. Jadi perlu di perlu di eh, revisit lagi. Apa sih? Dikunjungi lagi, dipikirkan lagi, dan itu benar-benar jadi hal yang utama loh teman-teman. Jadi kadang kesibukan tuh banyak teman-teman. Repricing, hal-hal yang harus kita lakukan. Ketemu orang, servicing nasabah,
peran-peran kita yang lain sebagai mungkin ayah, istri, eh, sebagai apapun, sebagai anak mungkin itu perannya banyak, kesibukan banyak teman-teman. Kayaknya akhirnya bisa ngedistract kita buat lewat dan ya udah lupa nih. Waktu udah berjalan. Kapan? Oke, Q1, Q2, Q3 lewat. Nah, kadang nggak sadar kita tuh lari, tapi udah rada melenceng nih sebenarnya nih. Yang dari awal nih kompasnya nih udah nggak belum belum dilihat lagi nih arahnya mau menuju kemana nih. Nah itu yang saya alami sih teman-teman jujur. Nah kemarin pun kayaknya buat buat menengok kembali, kira-kira pikirin lagi, renungin lagi pentingnya goals ini buat kita itu apa, buat saya pribadi itu apa. Itu aja tertunda-tunda rada lama sih. Excuse lah karena takut ya mungkin ngelihat goalsnya lagi. Nunggu istri dulu, mau ngobrolnya sama istri, kayaknya nunggu istri nih. Nunggu leader, kayaknya mau cerita sama leader. Nunggu legacy punya apa? Punya punya acara apa buat kita buat dapetin lagi nih. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi gimana kita? Jadi jangan jangan tunda, please jangan tunda. Kalau misalnya ngerasa bahwa nggak sekuat itu, udah rada lemah nih, dilihat lagi sering-sering, nggak ada masalah. Eh Benar-benar berkali-kali ngelihat goalsnya, even mungkin di adjust, adjust itu dalam arti mungkin benar-benar perlu lihat realita dan benar-benar apakah benar-benar ada effort yang harus ditambah, udah nggak bisa kayak dulu lagi nih. Dilihat dilihat nih dari awal ngomong goalsnya Star Club, hitungannya bagaimana dengan waktu yang berjalan dengan keadaan. Nah, itu kan ada hal-hal yang harus dirubah ya. Cara mengejarnya, terus strateginya bagaimana, benar-benar ditilik lagi. Kadang nggak saya pribadi juga mengabaikan itu karena takut sih sebenarnya lihat goalsnya. Tapi tetap bagaimana perlu dipikirin nih, perlu dihadapi. Nggak cuman kayaknya berat, terus jadi nggak dipikirin. Nah kadang begitu sih. Nah jadi itu ya teman-teman, nggak ada satupun orang yang bisa paksa kita sih. Legacy itu support, legacy bantu semaksimal mungkin, tapi tetap superstarnya, the main aktornya, tokoh utamanya itu teman-teman sendiri. Oke, nah jadi eh kita tahu masing-masing itu semua punya maunya dan ini momen-momen final sprint buat setiap kita itu berbeda. Momen sekarang itu ada orang-orang yang terus bergerak maju, mengejar. That's great. Go for it. God bless. Sebenarnya itu doang sih. Kalau teman-teman eh, teman-teman teman-teman lagi lakuin, lagi mengejar dan bergerak maju, teman-teman, saya support teman-teman, saya appreciate banget. Udah sih teman-teman itu udah jalannya dan udah bener. Sharingnya gitu doang teman-teman. Terima kasih. Enggak sih teman-teman. Bercanda. Karena cuman itu doang yang dilakuin teman-teman. Urusan teman-teman nanti capai goalsnya atau belum atau akhirnya nanti unfortunately nggak capai. Ada yang tahu teman-teman? Tahu apa? Tahu apa saya? Enggak sih, saya nggak tahu apa. Jadi kita semua nggak ada yang tahu. Tapi yang penting kalau udah kayaknya udah mengerjakan, bergerak maju, ada orang-orang yang kita lihat yang jadi kesaksian, jadi apa ya? Jadi sharing buat kita kayak Pak Aristo, pengalaman hidupnya akhirnya menuai. Siapa yang pernah tahu? Ci Shirley. Emang Ci Shirley tahu bakal akhirnya yang dilakuin itu 10 kali pertemuan apa siapa ya? Yang 10 kali pertemuan akhirnya closing segitu. Betul ya Ci Shirley ya? Nah, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang betul adalah melakukan bergerak maju, mengejar. Ya udah teman-teman, udah betul jalannya. Nah, tapi kalau ngalamin sebaliknya gimana nih? Dan kenapa sih sebenarnya? Kalau ngalamin sebaliknya sih bisa terjadi. Itu pun terjadi sama saya. Jadi memutuskan buat nggak mengejar, memutuskan buat berhenti, memutuskan buat nggak melakukan. Nah itu
biasanya terjadi karena lagi mengalami sesuatu hal yang berat. Ada kejadian hidup yang berat, yang membebani. Terus kehilangan pengharapan. Terus karena akhirnya kehilangan habit yang kayaknya seakan-akan nggak dilakukan, jadinya seakan-akan eh, lebih berat, hal yang dilakukan itu lebih berat teman-teman. Karena ya udah lama nggak dilakuin, jadi kayak mau memulai lagi itu butuh tenaga yang lebih lebih besar kan, karena roda yang udah berputar itu kan lebih ada dayanya daripada starting dorong roda yang diem teman-teman. Nah biasanya makin terpuruk. Nah yang gawat adalah kalau memutuskan buat ya udah abai, abai. Jadi mengabaikan, udah nggak peduli. Nah itu kayaknya sayang banget ya teman-teman ya. Karena ya nggak, ya teman-teman mau bilang lagi ngalamin hal yang nggak gampang itu bener. Lagi lagi struggle, sebenarnya setiap alasan yang kita punya itu ya bener teman-teman. Tapi bagaimana kita memilih yang benar di legacy, karena itu yang sebenarnya memberi kita pertumbuhan. Nah, teman-teman boleh di nextin, apakah bisa di setel? Nah, ini contoh pilihan dalam hidup, kira-kira mending bagaimana sih pilihan? จน เครียด รู้กินเหล้า จน เครียด เลิกเหล้าทำงาน ทำงาน ทำงาน เก็บเงิน ทำงาน เก็บเงิน ใช้หนี้ ทำงาน เก็บเงิน ได้เรียน มีกิน ช่วยเหลือ ผ่องใส เมียรัก อบอุ่น ไม่ป่วย รวยปัญญา พัฒนา ฉลาด ชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แค่เลิกเหล้า Nah, teman-teman, jadinya pastikan Tanya dan Keknan, teman-teman ya. Jadi apa? Tanya dan Keknan. Kita jangan pilih pilihan yang nggak bagus. Miskin, stres, pasti stres ya semua. Pasti orang mau segimana apapun, pasti ada stresnya teman-teman. Keadaan baik, stres, pasti ada lah stresnya. Kalau nggak bener pilihannya ya. Jangan pilih minum-minum, pilih yang nggak bagus, mudarat, jangan ya teman-teman ya. Pilih pilihan yang bagus. Kerja, cari uang. Nah, masalahnya nanti selesai sendiri teman-teman. Kerja, cari uang. Kerja, cari uang. Jadi, pastikan itu yang kita pilih teman-teman. Nggak usah. Nanti dikirim. Jadi, pilih pilihan yang bagus ya teman-teman ya. Karena kita mau stres, mau pilih apapun. Nggak merubah keadaan juga. Yang merubah keadaan itu pilihan yang benar teman-teman. Jadi, please jangan ambil pilihan yang kayaknya malah nggak bener gitu teman-teman ya. Next. Nah, teman-teman buat ngebantu saya, kayaknya saya pribadi akhirnya kalau lagi stres nggak gampang. Ini apa sih yang bikin kita punya kekuatan buat akhirnya memilih jalan yang benar. Nah, itu akhirnya saya kemarin kayaknya baca-baca yang kekinian stoikism teman-teman. Nah jadi apa sih stoikism itu? Nah terbantu banget sama banyak pemikiran dari sini. Banyak hal-hal bagus yang diambil dari stoikism ini teman-teman. Jadi stoikism ini sebenarnya paham filosofi lama dari abad ke berapa belas lah gitu. Di Yunani teman-teman. Itu jadi ada seorang pedagang namanya Zeno. Nah, jadi Zeno ini zaman dulu itu berdagang lewat kapal teman-teman. Nah, dalam satu waktu nggak bisa diprediksi, nggak ada apapun, tiba-tiba dia lagi punya dagangan, semua dagangan dia itu karam teman-teman kapalnya. Nah, zaman dulu kan lebih banyak hal-hal yang nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Nggak kayak sekarang. Lebih lebih kayaknya teknologi belum maju. Intinya usaha dia, hidup dia karam teman-teman di satu kapal itu, hidupnya habis. Kalau zaman dulu yang dinamakan pedagang kayaknya tuh beda sama sekarang gitu. Kalau zaman dulu dinamakan pedagang tuh kayaknya bener-bener orang yang sukses banget, orang yang kaya, kastanya mungkin pedagang gitulah, terpandang zaman dulu. Jadi bayangin itu semua habis teman-teman dalam satu waktu.
itu kayaknya stres banget deh. Kemarin Ivan cerita salah berinvestasi gitu kan, alamin hal yang gak gampang gitu, kayaknya gila ya, itu aja udah gak gampang banget. Meskipun Ivan duitnya masih banyak teman-teman. Nah tapi si Zeno ini semua hartanya, kekayaannya, usaha dia, hidup dia itu hilang satu malam doang karena kapalnya karam. Nah stres teman-teman, dia minum-minum, miskin minum-minum. Nah akhirnya tapi dia putuskan buat nggak minum-minum. Dia ngapain? Nggak. Dia dia akhirnya dia akhirnya cari cari belajar waktu itu ke ada satu ada satu tempat kayak kayak apa, perpustakaan perpustakaan di mana di situ tuh waktu itu para orang-orang yang jago berpikir ngumpul. Nah di situ ada akhirnya bahasa Yunaninya stoa apa si bangunan itu, maka namanya stoikism gitu. Nah stoikism itu apa sih? Sebenarnya stoikism itu membagi dua, dalam hidup itu ada yang sisi internal dan sisi eksternal teman-teman. Dan kita itu fokus bisanya mengendalikan hal yang apa teman-teman? Betul, yang bisa dikendalikan internal, tapi teman-teman ya, yang bisa dikendalikan adalah hal yang internal. Jadi stoikisme itu bicara banyak soal fokus mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan puas bersyukur pada, atau ya kita jangan jangan mengendalikan apa yang ada di luar gitu. Jadi internal dan eksternal. Kita memetakan dulu mana yang internal, mana yang eksternal. Nah, sayangnya zaman sekarang ini banyak orang menaruh kebahagiaannya itu di hal-hal yang eksternal, teman-teman. Hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dikontrol. Hal-hal yang sifatnya benar-benar kita tuh nggak bisa kontrol. Banyak orang yang menaruh kebahagiaannya, rasa puasnya, apa yang dikejar di situ. Nah, itu sih rada nggak gampang banget ya. Kalau nggak bisa dikontrol, ya kita kita gimana bisa tahu. Nah, itu stressful banget, teman-teman. Benar-benar stressful banget. Nah, jadi eh hal-hal internal itu sendiri sebenarnya apa sih? Apa aja sih? Diri kita sendiri. Fokus sama proses yang kita punya. Terus waktu kita bisa atur, teman-teman? Bisa, bisa. Waktu kita sendiri. Keadaan nggak bisa kita atur. Terus apa lagi? Orang lain nggak bisa diatur. Nasabah nggak bisa diatur. Partner, cuaca, situasi, betul. Istri nggak bisa diatur. Gimana? Bukan, bukan. Istri juga orang lain dong. Jadi memisahkan hal itu dulu teman-teman. Kita perlu aware. Jangan taruh kepuasan, kebahagiaan kita di eh, hal-hal yang bukan internal teman-teman. Karena nggak gampang banget gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya stoikism itu membantu saya buat akhirnya regulate nih. Oke, tunggu dulu nih. Ini kayaknya yang bikin stres ada hal yang bisa diatur apa enggak nih? Yang bisa dikontrol apa enggak nih? Yang bikin saya berhenti, yang bikin saya kayaknya nggak bisa maju, terhambat, kayaknya seakan-akan eh, ambil keputusannya nggak bagus. Nah ini apakah internal apa eksternal nih? Nah, oke. Nah, saya bagi dua poin doang teman-teman. Jadi hari ini tenang, sharingnya singkat teman-teman. Nah, yang pertama itu yang kita bisa kontrol itu yang paling penting itu control your mind and focus teman-teman. Ini mirip teman-teman. Bilang bareng-bareng apa teman-teman? Control your mind and focus. Betul. Nah, pikiran manusia itu luar biasa teman-teman. Semua tercipta dua kali. Pertama di pikiran. Nah, jadi yang menentukan action kita itu adalah pikiran. Nah, kuat apa enggaknya tergantung kita kasih makan apa pikiran kita. Jadi hati-hati eh, apa yang lagi ada di pikiran kita. Jadi kalau 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 keputusan yang kita ambil itu kayaknya nggak oke, nah sebenarnya tunggu dulu nih. Kita punya pikiran apa sih sebenarnya? Kita memaknai sesuatu tuh apa sih sebenarnya?
Nah, itu kira-kira orang tuh bisa ngerti nggak sih kenapa misalnya Ray punya action, punya keputusan-keputusan yang beda nih, bagus nih. Apa sih kira-kira ya? Nah, pasti kayaknya orang itu pastinya beda-beda, it's okay. Tapi apa ya? Kayaknya yang bikin dia punya tenaga, alasan, punya hal-hal yang kayak oke, checklist ini, dan akhirnya keputusan yang diambil adalah yang bagus. Nah, kira-kira apa sih? Tergantung pikirannya dikasih makan apa, teman-teman. Pastinya kalau 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 kita nge-gym nih, sebenarnya masa otot bertumbuh itu enggak pada waktu kita angkat beban, tapi justru pada saat eh, kita nutrisinya apa yang dimakan, istirahatnya bagaimana. Nah, di situ ada pertumbuhan. Nah, kalau kita nggak kasih makan tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi, kayaknya nggak kuat ngangkat beban yang berat, lebih berat dari biasanya. Itu nggak bisa. Nah, gue ini udah akhirnya mengalami sih, udah rada punya patokan nih, udah mengalami nih. Pernah bulking, caloric surplus, dari tadinya berat badan 64 kilo, kecil banget sampai 74 kilo. Nah, ini udah ngalamin nih. Akhirnya dari situ gue cutting, cutting. Akhirnya sampai 74, sekarang udah stabil di 70 kilo. Nah, udah maintain nih dengan berat yang turun tapi postur tubuh lebih besar. Nah, di situ gua lagi cutting itu ngerasa angkatan gua itu turun daripada waktu gua 74 kilo. Nggak bisa ngangkat seberat waktu gua 74 kilo. Lebih kurang lah daripada itu. Kenapa? Karena memang asupan yang lagi gua makan itu lagi kalorik defisit. Gua nggak punya energi yang cukup buat angkat beban yang lebih berat dari waktu itu. Nah, jadi sebenarnya akhirnya oh udah tahu nih sekarang. Nah, mau ngegedein badan lagi. Ya udah, kalorik surplus lagi. Jadi makan yang banyak, punya tenaga lebih ekstra lagi, memang memang begitu buat ngangkat yang angkatan yang lebih berat, teman-teman. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu asupan apa, makanan apa yang kita kasih makan di pikiran kita. Nah, jadi saya bersyukur punya Cici yang luar biasa, leader saya dan Cici saya, Cici Yoke. Tolong kasih aplaus yang teman-teman. Waktu itu kemarin-kemarin keadaan gak gampang, stres banget, ada satu dan lain hal, season berubah, ada hal yang saya di luar apa ya, saya perlu stretching capacity, eh jadi kemarin itu akhirnya ngobrol lah sama Cioke. Nah, saya rada terkejut sih, waktu itu ditanya kenapa kenapa kok hal yang terjadi itu nggak bagus. Saya pikir jawabannya tuh apa gitu ya. Ternyata jawabannya cuma simple loh. Saya itu waktu semester kemarin karena ada kesibukan meninggalkan training, teman-teman. Jawabannya begitu loh. Meninggalkan training. Saya rasa padahal saya cukup cukup ini ya, cukup cukup sering datang, tapi ya sebenarnya nggak juga sih, berkurang sih gitu. Nah, tapi jawabannya oh ternyata meninggalkan training ya. Jadi saya review lagi, saya pikirin, oh iya ya, apa yang saya itu ini kelaparan, jadi nggak punya energi yang cukup buat bangkit, buat menghadapi, buat punya pilihan yang bagus karena ya pikirannya lagi nggak diisi sama sesuatu yang bagus, teman-teman. Lagi rungsing, lagi stres, tantrum nggak lah, jangan. Lagi stres, kayaknya lagi semua lagi nggak baik-baik aja. Kayaknya punya alasan yang sangat-sangat kuat justru buat kayak kayak ini gua susah nih, nggak bisa maju nih. Kayak bener-bener punya justru itu. Tapi dipikir-pikir ya karena nggak kuat aja, nggak ada asupannya yang bagus. Ya jadi nggak punya tenaga ekstra buat memutuskan, yuk gitu. Gimana tadi? Yuk. Nah, gitu. Hari ini kalau misalnya teman-teman nggak gampang, teman-teman. Nah, cari makanan, cari energi, teman-teman, buat bisa, yuk. Nah, gitu. Jadi benar-benar itu menentukan, teman-teman. Nah, oke, next. Yuk, yuk, next yuk. Nah, oke. Nah, people have suffered more in imagination than
reality teman-teman. Kalau sampai akhirnya teman-teman kayaknya mau maju, mau berjuang buat breakthrough, tapi berat banget, kayaknya susah banget. Nah, jangan-jangan pikiran yang dikasih makan itu kurang dan kayaknya eh kayaknya menderitanya yang diamplify itu di pikiran teman-teman. Ini bagus banget ya, bener banget ya. Saya pikir kayaknya kalau teman-teman hari ini final sprint ngerasa berat, ngerasa stres, ya cari makan aja, cari asupan yang bagus buat kuat akhirnya buat ngangkat beban yang lebih berat gitu teman-teman. Jadi kalau di imajinasinya menderita banget, nah itu sih memang begitu teman-teman. Lucunya ya. Jadi eh, perlu happy teman-teman, perlu bersukacita. Nah, careful overthinking, asumsi negatif dan komplain. It's an affirmation. Nah, jadi itu tuh afirmasi. Careful sama yang namanya overthinking, asumsi negatif, dan komplain. Jadi benar-benar karena pikiran itu hebat banget ya. Jadi kayaknya itu benar-benar terjadi gitu. Apalagi kalau pikirannya lagi nggak bagus. Nah itu tuh di akhirnya di amplify berkali-kali lipat sampai akhirnya kayak orang orang tuh bisa psikosomatis apa sakit sakit psikis tuh apa? Psiko psikosomatis ya kan. Nah orang aja bisa sampai mempengaruhi keadaan fisiknya karena pikiran yang ini gitu karena pikiran yang nggak bagus sebegitu powerfulnya. Nah apalagi kalau sampai eh, hal yang dipikirin nggak bagus, overthinking yang nggak bagus, asumsinya negatif, yaitu bagaimana punya kekuatan buat akhirnya secara realitanya melakukan gitu. Nggak mungkin terjadi teman-teman. So, ini itu perlu kita atur, perlu kita aware, perlu kita regulasi pikiran kita. Karena bener, itu tuh afirmasi. Teman-teman udah tahu ya, red card theory ya. Masalah, udah tahu lah, udah sering red card theory. Red card theory orang-orang udah sering sering tahu ya. Kalau misalnya eh gua kasih 50.000 buat setiap mobil yang lu lihat di jalan ada berapa? Misal, ini mah misal aja. 50.000 gua kasih buat kalau misalnya Cici Feni lihat ada mobil merah, lu catat ada berapa? Dihitung. Kira-kira jadi makin banyak nggak mobil merah yang ada? Pasti ya. Jadi kayaknya makin makin aware gitu. Ada mobil merah, ada mobil merah, ada mobil merah. Kalau misalnya mobil hijau, ya bakal mobil hijau yang kelihatan teman-teman. Jadi pastinya kayak gitu. Nah kira-kira contoh, nah itu tuh benar-benar apa yang kita fokuskan itu yang bakal kita lihat dan temui teman-teman sebenarnya. Jadi setiap kesempatan, setiap jalan keluar, setiap hal yang ada, tergantung kita tuh lagi fokus apa. Sepowerful itu. Jadi waktu dengerin tentang Red Card Theory ini ya, lihat di YouTube gitu kan. Sebelumnya lihat denger di sharing, tapi akhirnya lihat di YouTube, dengerin lagi ya. Orang tuh bilang, oh iya ya bener juga ya. Teman-teman gitu gak sih? Mengalami gak sih? Oh iya bener juga ya. Kalau dikasih tahu waktu itu lagi pengen beli mobil Honda misalnya. Nah kayaknya yang, oh malah makin banyak ya. Kayaknya mobil Honda tuh makin banyak ya. Lihat, karena kita merhatiin gitu. Kita lagi mau mau menuju ke sama itu gitu. Jadi makin aware gitu. Oh, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, jadi waktu dengerin itu bener juga ya. eh Sepowerful itu fokus kita tuh menentukan kayaknya kan sekeliling kita loh, universe ini loh. Hal-hal itu. Tapi sebenarnya dari internalnya kita, fokus kitanya lagi kemana nih Red Card Theory. Tapi teman-teman, hati-hati juga sama. Contoh kalau yang bagus itu fokus sama mobil merah, teman-teman. Tapi kalau kita fokusnya sama mobil hijau gimana nih? Dapat mobil hijau, bener. Jadi yang dilihat semuanya ya mobil hijau. Yang bagus mobil merah. Tapi yang kita lagi lihat, yang lagi fokusin mobil hijau. Jadi hal-hal yang kita lihat, yang kita rasain, yang kita lagi kayaknya keadaan ini lagi gimana sih? Yang mana nih?
yang hijau dong. Nah itu hati-hatinya di situ juga ternyata. Jadi kemarin saya juga akhirnya eh, bertobat. Jadi iya bener, nggak boleh fokusnya lihat hal-hal yang nggak bagus. Karena sepowerful itu rasanya yang dibangun itu malah hal-hal yang kayaknya nggak bagus, berat, kayaknya tidak nggak mungkin. Kayak tadi ya mustahil ya. Bukit yang tidak mungkin didaki. Nah jadi benar-benar red card theory ini penting banget teman-teman. Jadi bilang kanan kirinya jaga fokus teman-teman. Karena takutnya nanti beneran yang kelihatan, waduh, yang nggak bagus, yang nggak bagus, nggak bagus, nggak bagus. Padahal yang bagus kan ada aja kan. Yang merah kan tetap ada mobil merah kan. Tapi kita lagi fokusin sama hal yang hijau. Nah, hati-hati, hati-hati banget. Nah, oke next. Ini kelihatan nggak teman-teman? Enggak ya. Saya bacain ya. Jadi ini saya terberkati banget sama Ko Andre ya. Ko Andre bilang gini, kita itu tidak bertanggung jawab atas setiap pikiran jelek yang pop up di benak kita. Coba diresapi lagi ya sekali lagi ya. Kita itu tidak bertanggung jawab atas setiap pikiran jelek yang pop up di benak kita. Tadi kan ngomong internal kita bisa dikendaliin kan. Nah, ini kok Andre bilang kita itu nggak bertanggung jawab terhadap setiap pikiran jelek yang muncul, cuman muncul di pikiran kita. Ini melegakan saya banget sih, karena kayaknya maksudnya apa sih? Gua itu sering ngerasa bahwa gua itu orang yang negatif gitu. Kayaknya banyak ini pusing gitu. Eh mau dikontrol, tapi kayaknya banyak banget kalau keadaan lagi mungkin nggak gampang, kitanya sendiri lagi lemah, kok banyak banget gitu pikiran yang negatif, hal-hal yang kayaknya berat itu keluar. Ini gue yang salah apa gimana sih? Kayaknya malah makin makin apa? Membuli diri, kayaknya makin jadi identitas. Kenapa nih? Jadi pusing gitu. Oh, tapi ternyata tenang aja. Hal yang buruk yang keluar itu nggak apa-apa, bukan tanggung jawab kita. Asal setelah itu kita kontrol, kita membenarkan, kita nggak memikirkan itu terus-menerus. Ya ada aja mau ketemu nasabah. Ini kayaknya nasabahnya nggak mau. Keluar pertama kali itu ya masih ya udah ada gimana ya ada itu keluar sendiri gitu udah, kita juga nggak tahu kan. Tapi setelah itu, nah kita perlu perlu awareness, perlu perlu dengan sadar. Tunggu 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 tunggu, nggak gini nih. Kita nggak tahu, kita jangan asumsi dan pikirin fokus sama hal yang baik gitu. Jadi dan itu makanya tergantung dari apa yang kita makan teman-teman, apa asupan yang kita makan. Kalau kita tahu kebenarannya, nah itu kalau cuman kebenaran doang sih nggak jadi apa-apa. Tapi kebenaran yang kita tahu, kita tahu itu dan kita akhirnya praktekin. Nah itu yang jadi kekuatan buat kita gitu. Gitu. Nah yang berikutnya adalah sorry, control your action and now teman-teman. Bilang bareng-bareng teman-teman. Control your action and now. Jadi tadi di pikiran dan pikiran itu semuanya pasti mempengaruhi action. Boleh dipikirin, tapi kalau udah pasti dijadiin sesuatu karena kalau dipikirin doang, ya itu kayak jadi imajinasi nggak tahu realitanya bagaimana. Oke, nah salfok sama destinasi dan goals tanpa memperhatikan jalan yang ditempuh teman-teman. Kita kayaknya ada yang latah goals di legacy. Kayaknya goalsnya apa? Latah nih, jadi ikut-ikutan. Nah, tapi sebenarnya yang penting adalah goals pribadi kita dulu, kuat. Nah, kalau udah, jangan sampai salah nggak memperhatikan jalan yang perlu dicapai. Kalau misalnya buat punya 1 M, itu harus ngumpulin berapa sih teman-teman? 1 M. Berarti dari berapa? Misalnya dari Rp1.000 ke Rp2.000, terus ke Rp10.000.
ke 100.000, ke 1 juta, ke 1 juta, ke 10 juta, 10 juta, ke 100 juta, 100 juta, ke 1 M. Nah, 1 M-nya pasti dapat nggak teman-teman? Pasti dapat ya. Yang pertama kalau misalnya mau punya 1 M, cari cara ngumpulin 1.000 dulu. Oke. Nah, kalau ngumpulin 1.000 ya memang sih belum belum pasti dapat 1 M. Tapi kalau 1.000 dikali berapa bisa jadi 1 M? Banyak ya. Kalau dikali 10.000 jadi 1 M berapa? Kan itu langkah-langkah yang sebenarnya perlu dilakukan dan pasti bukan cuman niscaya, bukan cuman keajaiban alam. Kalau penambahan-penambahan itu kita lakukan, 1 M-nya pasti tercapai kan teman-teman? Nah, jadi itu juga yang saya itu kemarin tuh kayak mabok nggak jelas gitu. Kayaknya fokusnya sama goals, fokusnya sama hasil, fokus sama hasil sampai ke stres apa? Kalau waktu pendekatannya tuh kayak gitu gitu. Ngejar apa sih kita? Contoh Star Club. Oke, kurang berapa? Kurang 200, kurang 300. Ya udah, yang mau dikejar apa? Pokoknya mau dapat 200 sampai 300 juta. 200 juta dapat 300 juta. Nah, itu tuh caranya gimana? Itu bukan sesuatu yang pasti padahal kan. Kita nggak tahu nasabah itu berapa yang kita punya, marketnya gimana, dan nggak ada yang memastikan. Kayaknya stres banget kalau fokusnya itu sama hasilnya gitu. Perlu perlu mengejar hasil itu, aduh, ternyata stres banget pendekatannya. Nah, tapi kalau pendekatannya ternyata apa yang kita lakukan, sehingga yang kita lakukan itu nanti akan sebenarnya menghasilkan hasil yang sudah dilakukan. Nah, gimana tuh coba? Yang kita lakukan itu pasti menghasilkan hasil yang mau kita capai. Nah, itu lebih apa ya? Lebih nggak kayak orang gelo gitu. Jadi fokusnya sama apa yang harus dilakukan gitu. Nah, cari dulu kalau nggak tahu. Nah, mungkin eh kalau fokusnya maunya sama hasil. Kalau caranya nggak tahu, ya gimana ya? Caranya nggak tahu, belum pernah terjadi sama kita. Tahu cuman tahu, tapi belum dialami. Nah, itu beda teman-teman. Kita belajar di Legacy semuanya disediain. Semuanya benar-benar udah disiapin. Nah, tapi kalau itu nggak kita alami sendiri, ya nggak hidup gitu. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang saya lakukan itu apakah berhasil segini. Skill itu apa yang udah kita alami itu nggak bohong teman-teman. Jadi kita sendiri perlu ngalami ceritanya teman-teman di tempat ini luar biasa. Nah, tapi kalau kita nggak ngalami sendiri, iya cuman pengetahuan aja. Bener nggak sih? Perlu dibuktiin teman-teman. Yang ketiga pastinya lakukan teman-teman. Jadi langsung dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan ya kosong. Berikutnya. Oke. Nah, fokus sama now. Yang lewat itu yang terbaik. Menyesal itu bukan respon teman-teman. Yang lu lakuin afternya itu baru respon. Jadi kalau sampai keadaan berjalan sampai sekarang bagaimanapun keadaannya, terima. Stres itu juga bukan respon. Menyesal pun juga bukan respon teman-teman. Kayaknya bagus gitu. Aduh, menyesali perbuatan gitu. Kayaknya mengoyakkan jubah, menaruh abu di kepala gitu, menyesal gitu. Nggak bukan respon tetap aja. Nah, tapi setelah itu apa yang lo lakuin? Nah, itu baru respon teman-teman. Dan itu penting. Negatif overthinking masa depan itu menakutkan. Karena manusia itu memang cenderung takut sama apa yang dia tidak tahu. Dia unknown. Jadi rasa takut itu apa sih sebenarnya? Rasa takut itu adalah bentuk dari respon dari ketidaktahuan lu akan sesuatu sebenarnya. Nah, itu menakutkan gitu. Jadi itu tuh powerful banget ketidaktahuan, tapi jangan jangan terus berkutat di situ. Nah, masa depan tuh kan kita nggak tahu. Nah, fokus sama now. Nah, stoicism tuh begitu. Jadi fokus sama sekarang apa yang bisa kita kontrol, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu,
nggak usah dipikirin terus karena memang jadi takut karena memang benar-benar nggak tahu teman-teman. Di situ. Nextnya, fokus sama hal-hal yang important, not urgent. Teman-teman tahu ya diagram eh, kegiatan ada urgent, important, not urgent, important, terus urgent, not important, sama not urgent, not important. Udah tahu ya? Nah, pilihan yang mau saya highlight hari ini adalah fokus sama hal-hal yang important, not urgent. Karena hal-hal itu sebenarnya yang penting sebenarnya, yang membangun buat kita itu bertumbuh sebetulnya. Nah, kayaknya punya kesibukan, kayaknya sibuk ngelakuin banyak hal, ya servicing nasabah, klaim segala macem. Tapi jangan sampai lupakan hal-hal yang important not urgent ini. Ya karena not urgent ya udahlah nanti dulu. Tapi jangan nggak dilakuin teman-teman. Karena itu menggerogoti ke depan. Akhirnya kita nggak punya apa-apa buat buat kita bertumbuh gitu. Berat banget. Ini terjadi sama saya kemarin. Jadi yang penting nggak dilakuin, ketemu orang, perlu perlu lakuin daily, disiplinnya, terus apa, list nama, apalagi pencatatan yang benar-benar tercatat. Nah itu nggak dilakuin, yang dilakuin urgent apa, kayaknya sibuk gitu, tapi sebenarnya nggak bertumbuh. Kalau hasil mah kita nggak bisa kontrol ya, tapi bertumbuh atau enggak itu kita bisa tahu sih sebenarnya kita lagi bertumbuh apa enggak. Nah, jangan sampai itu akhirnya terjadi sampai sekarang akhirnya semuanya udah jadi urgent, kelimpungan dan akhirnya overwhelm. Kayak lingkaran setan ya. Jadi begitu-begitu terus gitu. Karena yang penting itu nggak dibangun gitu. Jadi benar-benar jangan sampai dihilangin teman-teman. Nah, oke. Kesalahannya itu bukan melakukan hal yang salah, tapi tidak melakukan karena tidak berani salah. Nah, kesalahannya itu bukan melakukan hal yang salah. Nggak apa-apa. Salah mah nggak masalah, teman-teman. Udah melakukan nih. Salah, nggak bagus. Apapun lah. Mau terminologinya bilang gagal, bilang berantakan. Nggak, aduh, itu lebih oke lah. Daripada nggak melakukan. Itu benar-benar menutup menutup semua kemungkinan, menutup semua kesempatan, dan yang tidak dilakukan itu jadi sesuatu yang tidak tahu kan, unknown. Yang tidak kita ketahui. Nah, yang tidak kita ketahui itu apa namanya? Ketakutan. Nah, jadi menimbulkan itu muter aja terus. Nah, jadi sebenarnya kita banyak takut, banyak nggak bisa bergerak, ya karena nggak dicobain dilakukan. Takut salah, nggak. Poinnya itu bukan salahnya, tapi tidak melakukannya teman-teman. Jadi teman-teman eh lagi memang punya masalah hidup, punya tekanan, punya keterbatasan, apapun itu nggak bisa melakukan yang the best. Kayak misalnya ketemu 8 orang setiap hari atau apapun. Kayaknya nggak bisa lakuin hal yang bagus banget gitu, sempurna gitu. Nggak masalah. Yang penting memaksimalkan teman-teman. Poinnya adalah bukan mau oh pengen capai hal yang spektakuler kayaknya pengen closingnya langsung 500 juta berapa ratus juta dimulai dari kayaknya dimulai dari melakukan hal yang step yang kecil dulu yang penting dilakuin dulu aja spektakuler apa enggak masalah yang masalah kalau tidak melakukannya gitu teman-teman so nah, fokus sama pertumbuhan dan apa yang dibangun. Di ingredientnya apa sih? Mau punya rumah, udah beli semen dulu kalau mau dibangunkan buat jadi rumah. Beli airnya, pasirnya pakai apa? Pada larang apa-apa Civeni? Pasir. Besinya mau pakai tebal berapa? Mau dibangun kayak apa sih? Buat kalau yang dilas biar kuat ketebalannya harus berapa? Contoh.
pipa air, mau pakai yang berapa inci buat lancar, buat kalau air air di kamar mandi dibuka, di tempat cuci dibuka, biar keluar semua nggak jadi kecil. Nah, itu kan ingredient yang perlu dibangun teman-teman. Nah, jadi fokusnya sama itu. Iya bener mau punya rumah, mau bangun rumah, tapi hal-hal yang perlu dibangun, hal-hal yang perlu bertumbuh itu apa? Jadi saya pribadi itu salah kaprah. Jadi di Prudential pengen pengen jadi adik, pengen start club, pengen promosi, pengen berhasil, pengen punya tim, pengen punya bisnis income. Jadi nggak tergantung sama, jadi ada atau tidaknya kita income tetap berjalan. Nah, bener sih. Cuman kayaknya kayak kalau buat saya pribadi jadi rada ngawang-ngawang akhirnya. Tapi akhirnya pendekatannya kayaknya diubah. Saya lihat orang-orang yang di Prudential itu di legacy pribadi itu nyata gitu. Perubahan-perubahan hidup setiap hari. Buat akhirnya dia pantas buat dapetin apa yang pencapaian-pencapaian apa yang dia punya. Banyak contoh lah. Eh, Mike luar biasa teman-teman. Saya ngelihat pertumbuhannya Ray luar biasa. Sharing-sharing yang ada. Ini semua luar biasa. Cuman beberapa yang saya familiaris saya sebutin. Itu eh, apa yang udah dilewati loh. Apa yang dia bertumbuh jadi orang yang seperti apa sih dari sebelumnya. Kalau kalau gue pribadi gue kayaknya pengen gitu terbiasa buat ngadepin big case. Ya nggak sih? Itu poin yang seru nggak sih? Kalau kalau akhirnya nanti dapat Star Club tapi hoki misalnya, kebetulan tidak bisa diulang, kayaknya malah sedih nggak sih? Sedih ya. Lebih happy kayaknya kalau punya kemampuannya gitu. Oh memang akhirnya yang didapat itu memang udah melewati proses yang benar. Jadi udah teruji. Oh memang bisa nih punya kemauannya, kemampuannya. Ketemu big case, oke, kayaknya gue udah bisa carinya nih. Nggak apa-apa nih ketemu eh feel-nya nggak seberat dulu, nggak setakut dulu, lebih tulus, eh lebih punya bisa apa ya? Auranya itu nggak mau mengambil tapi memberi. Kayak Kopi Lip juga enakan tuh kayaknya kalau ketemu orang. Nah, gue pengen kayak gitu tuh gitu. Bukan cuman Kopi Lip pas Star Club iya, tapi cerita-cerita Kopi Lip yang dilalui Kopi Lip buat dia dapat Star Club itu kayaknya kalau lebih kepengen jadi itu lebih happy nggak sih? Udah bisa diulangi lagi buat dapetin itu. Terus Edo punya ritme kerja yang luar biasa. Gua pribadi kayaknya kalau ini salahnya nggak tahu ya. Kalau kayak jadi Edo gitu kan punya poin OCS, activity kayak Edo, teman-teman mau nggak kira-kira? Bener, siap, mau, bener. Gua pribadi, gua ngeliatin Edo ya di hati kecil tuh masih ada. Aduh Edan, capek pisan kayaknya. Bener gitu bisa kayak gitu. Korea pisan maksudnya segitunya apa ya berat gitu berat kayaknya belum 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 bisa sampai segitunya tapi kalau akhirnya ya titik sampai udah jadi kayak Edo nih dia kayaknya seberat gua nggak kayak mau ngelakuin itu teh dia seberat itu nggak sih ngelakuin itu udah nggak kayaknya ya udah teruji udah ngelewatin fasenya gitu nah jadi kayaknya itu yang mau kita punya sih kayaknya gua pribadi sih mau punya itu pertumbuhan jadi apa nih hal-hal kecil yang sebenarnya teman-teman perlu perlu bertumbuh. Mau dibilang perlu kalahkan, perlu hadapi, perlu di-conquer, boleh. Fokus sama hal itu. Dari tadinya seminggu 7 poin OCS. Kurang nggak sih kalau misalnya mau mau capai Star Club? Tambahin. Tambahin 2. Terus apa lagi? Mau telepon. Nah, teman-teman, kalau kalau beberapa orang udah ada orang yang nyariin nih, nasabah nyariin teman-teman, kayaknya pasti diketemuin nggak sih? Pasti kan? Karena kemungkinan closingnya lebih besar. Tapi kan jarang terjadi kenyataannya, teman-teman. Nah, buat saya pribadi juga,
poin yang kayaknya lebih struggle itu adalah bikin janji sebenarnya. Nulis list nama, bikin janji. Nah, itu perlu dihadapi dulu kayaknya. Perlu di conquer lah, perlu di apa ya, menangkan gitu. Kalau itu menang kayaknya happy banget, kerja di Prudential happy banget. Ya nggak sih? Hal-hal yang keras menurut kita berat kan akhirnya itu yang aduh gimana nih, susah apalah apa bikin kita nggak gampang. Tapi kalau itu udah jadi hal yang gampang buat kita, happy banget gak sih? Enak loh ngerjainnya tuh enak gitu. Nah udah itu doang, jadi perlu dikalahin sekali doang teman-teman. Dan terakhir, boleh kita tonton video sebentar. The universe is working in your favor, aligning every moment for your success. Even setbacks are pushing you toward growth and opportunity. Trust the journey. Everything is happening for a reason, guiding you to your highest potential. Keep going, stay open, and know that the universe has your back. Success is not just possible, it's inevitable. Oke teman-teman, sukses is not just possible, is apa teman-teman? Inevitable. Sukses itu artinya sukses itu gak bisa dihindari loh teman-teman. Tenang aja. Setiap kegagalan, even kegagalan, setiap hal yang gak bagus yang lu lakuin, sebenarnya itu tuh ada ada reason, ada tujuan, ada meaning. Udah buat kita akhirnya tetap aja capai sukses itu. Ya nggak sih? Yang udah lewat, semua hal yang lewat itu bagus semua apa sebenarnya eh ada nggak bagusnya teman-teman? Yang kita alami dalam hidup kita. Ada yang nggak bagusnya kan? Pasti kan? Ada gitu orang yang bagus semua, orang sukses yang melewatinya bagus semua. Gak ada kan? Hal yang kita alami kan sama kan kayak orang-orang di luar sana. Kita itu juga ngalamin hal yang nggak bagus, keputusan-keputusan yang nggak bagus yang kita lakukan, apapun nggak masalah teman-teman, karena sukses itu bagian kita, inevitable, nggak nggak bisa ditolak sebenarnya. Jadi seberapa cepat, seberapa kita bagus buat capai itu ya, ya udah tergantung kita, jangan lama-lama. Karena sukses itu nggak bisa dihindari gitu loh justru. Malah kita menghindar sendiri gitu. Ada sukses mau nyamper gitu, kita menghindar sendiri gitu. Gimana? Justru itu tuh bagian kita, tenang aja. Jadi lakuin terus, keep going teman-teman. Dibilang universe itu memang udah ngatur. Even gue lakuin hal yang nggak bagus ya kemarin, tapi kemarin ya, gue memutuskan buat nggak telepon nih orang misalnya. Oh ya udah, ya itu hal yang terbagus kemarin itu buat gua mungkin sadar akhirnya diambil orang mampus nggak ditelepon, closing sama orang lain. Nah itu jadi tamparan buat kita akhirnya ya udah lain kali mau gini lagi nggak. Nah lain kali mau memilih telepon atau akhirnya nggak telepon nih begitu. Jadi it's okay, itu adalah setiap ingredient yang dibutuhkan buat akhirnya sukses itu nyampe itu teman-teman. Dan ini beneran yang terakhir. Keadaan struggle, nggak nyaman, buruk. Belum tentu beneran kayak gitu teman-teman. Gua lagi ngalamin stres banget. Kayaknya mau mati rasanya mungkin. Nah, emang beneran kayak gitu? Kayaknya nggak juga gitu. Itu cuman nggak sesuai sama apa yang kita mau aja. Oke? Struggle, nggak gampang. Belum tentu beneran kayak gitu. Oke? Belum tentu beneran kayak gitu loh. Itu cuman nggak sesuai sama kemauan kita aja. Mungkin sesuai sama kemauannya Ray. Nah, bagus. Mungkin saat ini hal-hal itu tuh nggak sesuai sama kemauan kita aja. Nah, bayangkan kalau keadaan-keadaan itu yang bikin kita berubah dan maju jadi lebih baik. Nah, kalau hal yang terjadi kayak gitu, sebenarnya yang buruk itu yang bikin kita bertumbuh, jadi dapat 100 juta per bulan, bisa punya
kehidupan yang lebih baik, mau nggak? Bener. Ini saya juga nanya ke diri sendiri sebenarnya. Bener segitu segitu maunya nggak? Kemarin Glenn ngasih video bagus, Kohingdra Jaya Nikolai, di IG-nya cari teman-teman. Sebenarnya Hingdra Jaya, Indra, Hing, oh siapa? Hingranata Nikolai, ya bener, salah ya. Jadi eh, kalau hal-hal yang luar biasa yang hebat itu ada di balik sebuah kesukaran, ketidakmudahan, ya kita mau capai nggak sebenarnya? Kita tuh cuman nggak mau susah aja sebenarnya. Saya pribadi sebenarnya kayak nggak mau susah, nggak mau ngelewatin, nggak mau ngangkat lebih berat, nggak mau menang, melawan ketakutan, lakuin. Kita sebenarnya nggak mau itunya, gitu, nggak mau lakuin itunya. Padahal kalau itu dilakuin, ya udah ada sukses nih pasti. Nah jadi eh kayaknya teman-teman perlu pikirin, perlu atur lagi, control your mind and focus, control your action and now teman-teman. Sukses itu nggak bisa dihindari teman-teman. Tenang aja. Yang bisa menghindari ya teman-teman. Suksesnya di sini. Kalau jalan terus, kalau jalan terus, kita dapat nih ketemu nih. Tapi kita kita yang menghindar ke kiri, kita yang mundur ke belakang. Nggak ketemu sih. Yang perlu dilakukan adalah maju terus teman-teman. Oke, so hari ini itu aja. Semangat buat teman-teman. Selamat pagi. Thank you, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Daniel, teman-teman. Sorry pakai masker agak lagi alergi ya. Daniel bilang bagus banget tadi teman-teman. Kenapa? Ketawa. Hah? Kayak operasi ya bisa berarti. Oh iya. Nah tadi tadi bilang bagus teman-teman. Dia bilang tuh ya, eh katanya, waduh bener bukan. Seakan-akan kita tuh lagi sibuk, tapi sibuknya kita sedang tidak mengarahkan pada goals-nya kita. Nah makanya it's all about mau or seberapa besar kemauan kita. Ya teman-teman ya. Kita kayak di Q4 ini teman-teman, pastinya kita semua tuh mau punya achievement di akhir tahun semua. Benar gak sih teman-teman? Kita punya goals yang masing-masing. Daniel tadi udah kasih 2 cara. Benar ya? Caranya gimana? 1, control your mind and focus. Pikiran teman-teman. Action, betul nomor 2-nya. Tapi ini control your mind dulu. Jadi seperti katanya Ko Andre pernah bilang, whether you think you can. Whether you think you can, you can. Berarti kalau kita berpikir kita nggak bisa, ya pasti nggak bisa ya teman-teman. Setuju nggak sih? Pikiran kita nentuin actionnya kita. Dan yang kedua, control your action and now. Berarti lakuin aja. Seperti ini tulisannya di WC cowok. Para wanita kalau pengen lihat tulisannya apa, datang aja ke WC cowok sekali-kali ya. Intip. Tulisannya apa? Nih, gue bacain ya. We must all suffer one of two things. The pain of discipline or the pain of regret or disappointment. Jadi memang kita dalam hidup itu perlu melakukan, perlu mengalami 3 hal itu salah satunya. Jadi the pain of kita memang perlu disiplin. Kalau kita nggak disiplin mungkin ada regret atau juga mungkin ada kecewaan, benar nggak sih? Nah bersyukurnya kita tuh di sini teman-teman. Gue mau ngasih lihat satu ya teman-teman. Kita tuh punya pilihan sebenarnya di bisnis Prudential tuh ya. Sin boleh buka nggak Sin? Satu, yang satu. Yang satu. Menurut gue ini menarik banget ini karena ini fakta brutal. Nggak brutal sih, fakta aja, data-data ya. Karena gue dulu itu yang sebelahnya lagi sini ini BUMN ya. Ini tuh ngasih lihat gaji tertinggi di level manajerial ya teman-teman di sebuah perusahaan ini level BUMN. Boleh di slide Sin satu lagi Sin. Kita lihat jangan level BUMN deh karena mungkin terlalu jauh ya. Perusahaan swasta aja ya teman-teman ya. Kita lihat deh karena gue pernah di sini salah satunya di HM Sampurna. Ketika paling tinggi itu 30 juta di level manajerial teman-teman. Itu setahu gua levelnya ketika kita udah manajer senior teman-teman. Manajernya udah bertahun-tahun. Lebih dari 5 tahun, lebih dari 6 tahun ke atas biasanya. Menurut teman-teman. Untuk mencapai posisi itu seleksinya ketat banget gak sih?
Betul banget ya. Menurut teman-teman lulusan SMA atau S2, S3 mungkin, profesor mungkin ya, lulusan luar negeri enggak ya, Westi enggak ya, lulusan luar negeri mungkin. Nah teman-teman, gue pun merasakan ketika once lo mau achieve, kayak misalnya nih yang Sampurna 30 juta, kerjanya itu Sabtu Minggu juga mereka perlu masuk teman-teman. Tanggung jawabnya besar banget teman-teman. Dia punya tim, ketika tim melakukan kesalahan, dipushnya bukan dari tim bawah aja tapi dari atas juga, mengerucut teman-teman. Makin atas tekanan makin besar. Kita hari ini di sini teman-teman, kalau pernah ikutan bisnis talk, tahu kan ya jenjang bisnis kita? Ketika kita AAB, ketika kita AB, potensi income-nya berapa teman-teman? Tahu kan ya? Untuk mencapai angka seperti itu teman-teman, mungkin kita lihat paling tinggi di Jarum 75 juta deh. Mungkin sebesar Edo sekarang udah ratusan juta seperti Victor. Apa yang kita lakuin hari-harinya? Cukup angkat telepon, bikin janji temu teman-teman. Sesimpel itu teman-teman. Kalau kita pilihannya mau punya income 75 juta di kantor ini, boleh, tapi dengan segala keseruannya. Nggak ada yang salah itu juga. Itu hidup adalah tentang pilihan teman-teman. Jadi teman-teman, gua mau cerita juga kalau memang kadang kita tuh, Daniel bilang tadi bagus, apa ya, ini ketutup ya sebentar. Gue jadi lupa kata-katanya. Tadi Daniel bilang tuh mengalahkan rasa takut. Nah kadang kita kan untuk mangkat telepon aja teman-teman, kita tuh sehari-hari kayak bingung ya. Aduh, aku takut nih sebelum mangkat telepon belum halo juga kita udah, aduh gua takut ditolak nih. Aduh, gua takut nanti dia bilang gak mau itu. Padahal itu semua adalah rasa takut yang kita bikin sendiri teman-teman. Benar gak, setuju gak sih? Hari ini kita yuk bareng-bareng kita kalahin rasa takutnya kita teman-teman. Kita lakuin kerja kerasnya kita teman-teman di Q4 ini teman-teman. Karena apa teman-teman? Janganlah kita mengutuk kerja keras, tapi kerja keras biarlah jadi disiplinnya kita teman-teman. Jadi gue ada satu video lagi terakhir teman-teman sebelum kita mau beraktivitas teman-teman. Boleh Cindy? Ini mungkin teman-teman pernah lihat juga ya. Cuman ini sekedar pengingat aja bahwa dalam hidup itu memang akan selalu ada pilihan teman-teman. Mau ujungnya kemana, pasti akan ada pilihan. Yes, bukan. Yang tadi lagi ya. Nah ini, boleh kita lihat ya. Choose your heart teman-teman. Dibilang di sini, marriage is hard. Divorce juga hard loh. Mau obesitas itu juga hard loh teman-teman. Mau staying sehat seperti Daniel, seperti Ivan, itu juga hard, butuh disiplin. Mau terlilit hutang, itu juga susah teman-teman, kepikiran setiap hari, bener gak sih? Tapi lu mau disiplin secara finansial, itu juga gak mudah. Setuju teman-teman? Mau mulai bisnis deh, itu gak mudah juga. Kayak hari-hari ini kita mau ngangkat telepon, mudah gak? Gua gak bilang mudah teman-teman, tapi kita bisa lakuin. Atau mau kayak tadi, working 9 to 5, itu pun sama, gak mudah. Yuk teman-teman, life is never easy. But pilihan lu hari ini, ketika lu melakukan hal yang tidak mudah, itu pilihan lu, makanya pilih dengan wise teman-teman. So teman-teman, bersyukur kita hari ini ada di Prudential hari ini teman-teman. Kita bisa lakuin maksimal hari-hari ini di Q4 ini teman-teman. Kenapa ada?